langsung aja nih, tadi Dea udah sempat spill sedikit mengenai topik pembicaraan kita hari ini, mengenai apakah generasi sekarang atau para milenial ini bisa punya properti sendiri. Katanya kan kalau kita ingin atau jika kita ingin memiliki hunian, katanya kita harus rela mengorbankan hobi dan juga lifestyle seperti itu. Dan dia juga mau singgung sendiri nih, karena kalau di bulan Ramadan seperti ini kan identik dengan kita mendapatkan THR seperti itu. Kali aja bisa ya untuk untuk dijadikan DP seperti itu mungkin ya, mungkin. Nah, untuk yang pertama nih dia langsung mau tanya aja untuk dari Kak Hilvan sendiri, apakah ada tanggapan mengenai statement tersebut, Kak? Oke, siap. Ini menarik sekali sih ngomongin tentang hobi, punya rumah, dan THR. Jadi Hmm. itu ada momentumnya, ada apa namanya, kondisi yang perlu juga disiasati gitu. Nah, ngomongin tentang apa namanya, hobi dan juga apa ingin memiliki rumah, itu Ya. jawabannya mungkin bisa dibilang ada di masing-masing setiap anak muda nih, Maitland people gitu. Selama ini Hmm. ngelakuin penghasilannya atau punya penghasilan tuh dibuang kemana aja, ditaruh kemana aja gitu. Nah, makanya dari Hmm. itu kalau misalkan jawabannya apa namanya sering kok ditabung ataupun udah punya tujuan nih untuk dilakukan apa namanya pengaturan kepada alokasi rumah, DP rumah, ya itu Hmm. teman-teman akan punya langkah lebih cepat untuk bisa memiliki rumah. Tapi kalau misalkan belum, nah itu bisa Hmm. jadi introspeksi diri sendiri. Nah, apalagi ngomongin THR, ini bisa Hmm. menjadi salah satu alokasi dana nih yang bisa dimanfaatkan untuk Maitland people memanfaatkan Hmm. wujudkan rumah impian dengan versi masing-masing seperti itu. Betul, tuh Medland People. Jadi sebenarnya kalau memang sudah dipersiapkan, ya pasti bisa punya ya Kak sebenarnya. Bisa. Bisa, jadi jangan pesimis dulu nih Medland People. Dan sebentar lagi udah mau terima THR tuh ditabung Hmm. aja, siapa tahu bisa jadi DP Medland People untuk akhirnya bisa memiliki hunian impian seperti itu. Oke, untuk kalau dari Pak Taufan sendiri, apakah ada tanggapan mengenai statement yang sudah dia sampaikan tadi Pak? Oke, makasih Mbak Dea. Iya Selamat Pak. sore juga buat Medan People ya. Jadi tadi seru sih memang ya, kaitannya rumah, lifestyle, terus gimana kita memiliki rumah tersebut ya. Jadi Hmm. kalau kita lihat Medan People, rumah kan merupakan kebutuhan primer gitu ya. Saya ingat Hmm. ya waktu SD tuh diajarin tuh sandang pangan papan gitu ya. Nggak tahu SD sekarang masih Hmm. belajar itu nggak ya? Sandang pangan papan bahwa kebutuhan pokok tuh sandang, pakaian, pangan, makanan, kemudian Iya. papan, rumah gitu ya. Hmm. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, suatu saat kita memang harus harus memiliki rumah gitu ya, harus punya rumah. Hmm. Kemudian juga kondisi keduanya, kalau kita lihat nih, trennya ya, harga rumah bukan tren kali ya, faktanya gitu ya, harga rumah makin Iya, lama cenderung makin naik terus gitu ya. Kalau kita betul. lihat, saya ingat ya di daerah, kebetulan saya di area Depok ya, jadi di daerah Depok itu beberapa sekitar 10 tahun yang lalu itu harga rumah tipe 72 tuh 350 jutaan. Itu di Hmm. lokasi sekitar Depok ya. Nah, kalau kita lihat sekarang gitu ya, untuk harga 6, tipe apa luasan tanah 60 aja udah 600-700 juta gitu ya. Belum lagi yang Betul. 72-nya. Artinya kalau kita Hmm. lihat kapan saatnya mesti beli rumah yang tepat, ya saatnya sekarang gitu. Kalau enggak Hmm. nanti harganya akan naik terus gitu ya. Jadi pertama Wow. rumahnya memang kebutuhan pokok, yang kedua memang harga propertinya juga naik terus gitu. Nah, yang ketiga tadi Betul. seru tuh Mbak Hmm. Dea sampaikan sama Mas Silvan tadi ya, Hmm. lifestyle nih. Nah, anak muda nih ya, anak muda sekarang kalau nggak ngopi bisa nggak healing ya, bisa puyeng-puyeng gitu ya. Jadi memang lifestyle kita juga sekarang anak muda khususnya milenial gitu ya, Maitland people bahwa hangout, hobi gitu ya, terus jalan-jalan, traveling itu semuanya sekarang jadi lifestyle, bukan hanya habit, mungkin ya udah jadi kebutuhan juga Hmm. kali ya untuk saat ini. Jadi Hmm. mungkin kalau kebutuhan primernya anak milenial sekarang, kalau saya boleh kasih quote and quote gitu ya, sandang, pangan, papan, sama healing gitu ya kali ya. Jadi empat sama sama lifestyle-nya. Nah, jadi bagaimana terhadap hal tersebut? Alhamdulillah kami Hmm. dari Bank Syariah Indonesia, Mbak Dea dan Maitland People, kita punya Ya. produk namanya Griasi Muda gitu Mbak Dea. Jadi kalau Griasi Hmm. Muda namanya aja udah Griasi Muda, pasti buat orang muda dong gitu ya, buat orang Hmm. muda. Nah, apa yang ditawarkan dari Griasi Muda ini ya solusi atas kondisi tersebut tadi. Jadi ada yang rumah harus dibeli, yang
rumah harganya naik terus, dan lifestyle kita yang juga perlu dipenuhi. Nah, kita ada namanya produk Geriasi Muda. Apa yang ditawarkan, apa yang menjadi solusi dari produk tersebut, ya antara lain pertama, kita bisa kasih DP 0%, Mbak Dea. Jadi nanti kalau Medland People mau beli di Medland ya, untuk Geriasi Muda, itu bisa DP kita kasih 0%. Kemudian juga kita lagi promo nih, Medland People, Mbak Dea, Bu Lili, dan teman-teman semua ya. Kemarin kita milad, alhamdulillah per 1 Februari 2021, kita ada promo untuk tahun pertama 1,11% gitu ya. Nah, murah banget kan untuk angsurannya. Kemudian juga tenornya kita bisa sampai 30 tahun. Artinya apa? Dengan DP yang 0%, dengan angsuran yang ringan, kemudian dengan jangka waktu yang relatif panjang yang kita bisa pilih, tentunya harapannya sih sangat memudahkan. Sekarang iya usia 25 tahun gitu ya, udah punya rumah, kan keren banget ya. Datang ke mertua juga jadi udah punya rumah, oh ya udah. Mungkin itu Mbak Dia ya, saya cukup sampai situ dulu ya. Oke, menarik Pak. Insight yang cukup menarik gitu, karena memang betul sih, seperti pengalaman saya sendiri juga kadang itu kita takut karena memang kita nggak tahu bahwa akan ada bank juga yang mensupport kita dalam cara bayarnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir juga nih untuk Medland People yang ingin memiliki hunian seperti itu ya. Kalau dari Ibu Lili sendiri nih, apa sih tanggapannya Bu mengenai isu yang beredar atau fakta yang sudah ada nih di saat ini? Iya, terima kasih Dea, Pak Tovan, dan Kak Hilvan. Ini Kak Hilvan keren banget nih, udah certified financial planner. Beda 2 tahun ya kita padahal ya. ngakunya. Ya, jadi sebetulnya di era sekarang teman-teman milenial atau Gen Z ya yang sudah mulai beranjak dewasa gitu ya, itu sangat enak sekali informasi mengenai memiliki rumah, memiliki tiga kebutuhan pokok sandang pangan papan tadi, terutama untuk rumah itu sudah sangat masif di era sekarang. Ketika balik kita masih ini ya Pak Tovan, mungkin kita kayaknya agak seangkatan ya. Itu di usia 20-an, 25 tahun atau awal kita kerja itu masih itu punya rumah tuh kayak mampu nggak sih, menakutkan gitu, karena tanggung jawabnya tuh kayak udah besar banget, itu kayak urusan orang dewasa gitu ya. Nah sebetulnya teman-teman dengan kondisi sekarang, kemudian juga stimulus dari pemerintah, sekarang kan juga ada subsidi itu ya, PPN, PP, kemudian juga suku bunga acuan sedang rendah, ini adalah momen yang luar biasa, teman-teman milenial, Medland People itu bisa memanfaatkannya. Nah, jangan takut lagi, ada teteh. Ada kakak-kakak yang bisa membagikan informasi, karena ya bisa sesuaikan tentunya dengan penghasilan yang ada berapa, jadi sesuaikan dengan kemampuan. Kadang orang kan pengennya beli rumah pertama, dia first jobber ya, kerja pertama, tapi pengennya rumah yang gede. Nah itu yang kadang kemudian kita punya banyak kewajiban yang itu kayak mencekik gitu. Jadi lifestyle-nya bisa keganggu, tapi kalau disesuaikan pastinya lifestyle bisa tetap jalan. Kurang lebih begitu deh ya. Oke, jadi sebenarnya kalau disesuaikan, lifestyle-nya juga bisa tetap jalan. Jadi kalau misalnya pengen beli rumah nih, disesuaikan sama kemampuannya, Medland People. Seperti itu Bu ya. Oke, dia mau kembali lagi nih ke Kak Hilvan. Pengen tahu dong, kenapa sih kita tuh harus sudah berani untuk memiliki hunian sendiri atau berinvestasi properti seperti itu Kak? Oke, ya. Jadi emang ada beberapa manfaat ya kita punya properti, khususnya di usia muda gitu. Pertama adalah manfaat nilai, kedua adalah manfaat penggunaan. Manfaat nilai kita tahu bahwa properti itu bahkan secara data itu naik sekitar 10%-an nilainya gitu, rumah dan tanahnya. Nah di sini kan artinya ada kesempatan nih kenaikan nilai ini menjadi sebuah value untuk investasi, untuk teman-teman investasi. Apalagi nanti dengan berkembangnya sebuah lokasi dengan adanya fasilitas umum, fasilitas sosial yang dibangun dari developer seperti Medland gitu kan, itu bisa meningkatkan value juga dari rumah itu sendiri gitu, sehingga secara value untuk investasi meningkat. Nah kedua adalah manfaat penggunaan gitu. Ketika memang kita tidak punya
tujuan untuk investasi tapi untuk tempat tinggal contohnya gitu, itu kan akan ada manfaat kita sebagai tempat untuk berlindung ya gitu, berlindung atau bertempat di tempat tersebut. Dan ketika memang teman-teman atau Medland people punya kebutuhan, saya belum dipakai untuk saat ini, kita juga bisa manfaatkan untuk mungkin anggota keluarga ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang disesuaikan dengan Medland people gitu, sesuai dengan kebutuhannya, bisa dikontrakkan dan sebagainya. Artinya dari value ini pun juga menjadi manfaat yang sangat beneficial ya buat keberlimpahan manfaat ya gitu, dari manfaat nilai dan manfaat penggunaan. Gitu sih. Jadi dari manfaat itu bisa disesuaikan dengan setiap kebutuhan dari Medland people itu sendiri. Oke, jadi nggak cuma untuk ditempati, tapi karena harga rumah pun yang semakin naik, itu karena berada di kawasan yang berkembang, jadi nilainya juga naik ya Kak. Jadi untuk investasi pun sangat baik Medland people. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ilvan untuk penjelasannya. Kalau dari Pak Taufan nih, apa sih Pak, kenapa sih kita harus berani nih untuk memiliki hunian sendiri gitu, sebagai anak muda tentunya? Iya, makasih Mbak Dea. Jadi Medland people, kenapa kita harus berani memiliki hunian sendiri di usia muda gitu ya? Jadi memang tadi ya seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau kita lihat memang rumah ini nggak bisa ditawar sih. Kita memang harus punya gitu ya. Entah itu sewa atau milik gitu ya. Cuma kan lebih baik kita punya rumah tersebut. Nah, yang berikutnya memang harga tadi Mbak Dea. Jadi harga itu faktanya ya harga naik ya. Memang sempat tertahan mungkin sekitar 2 tahun pada saat pandemi kemarin gitu ya. Cuma kalau kita lihat sekarang udah mulai bergairah lagi, properti udah rame lagi, orang cari rumah gitu kan. Dan malah sekarang kan orang banyak WFH gitu, jadi kebutuhan rumah jadi sangat urgent gitu. Nah kemudian berikutnya di usia muda punya rumah, ya keren banget usia muda punya rumah. Artinya memang kalau kita tunggu-tunggu pun rumah nanti makin mahal gitu kalau kita tunggu-tunggu. Nah tadi saya note tadi yang disampaikan Bu Lili ya, berarti coba yang anak-anak muda ini mulai melihat rumah, tetapi disesuaikan juga dengan kemampuannya. Jadi memang dalam tahapan-tahapan kehidupan akan disesuaikan juga gitu. Misalnya untuk saat ini tipe yang affordable bagi millennials, misalnya tipe yang tertentu ya, tipe tertentu. Nah itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah tentunya dengan membeli rumah di saat ini akan mendapatkan tadi 2 manfaat yang disampaikan oleh Mas Ilvan sebelumnya. Itu Mbak Dea. Oke. Jadi di sini yang dia ambil poinnya adalah biasanya kita sebagai anak muda kayak ntar aja deh belum butuh gitu. Tapi jangan lupa harga rumah itu selalu naik. Seperti itu. Jadi perlu di note itu ya kalau untuk kita yang masih belum berani atau menunda-nunda untuk mempunyai hunian sendiri. Oke, kalau dari Ibu Lili sendiri apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya. Yang terpenting tuh ini ya Pak, nawa itu ya kan, niatnya. Jadi kalau nggak dari muda itu kayak saya nih, saya juga agak menyesali ketika udah mulai agak nggak semudah milenial lah untuk memilih hunian. Artinya ketika semakin terlambat kita memiliki itu, tenor cicilan kita semakin pendek gitu, dan manfaat yang kita bisa ambil tuh semakin sedikit. Kalau teman-teman Medland people, milenial atau Gen Z mulai di pertama kerja mungkin 25 tahun gitu ya, 23 sampai 25. Itu tenor BSI kan bisa sampai 30 tahun ya Pak ya? Ya, Bu, dan itu cicilan nggak berasa gitu. Nah nanti Medland people yang semakin lama kita bekerja, penghasilan kita semakin naik, kita bisa upgrade. Jadi bisa 5 tahun, kemudian kita pindah. Saya waktu itu pernah punya, waktu itu saya umur 27 kayaknya ya, saya punya itu cicilan cuma 1.500.000 Pak. Nggak berasa, tiba-tiba 1.500.000 dulu kayak yang berat gitu ya, tapi tiba-tiba selesai gitu. Nah mestinya apalagi sekarang ya, Medland people banyak sekali pilihannya, apalagi BSI juga memberikan program-program menarik, mestinya jangan takut, harus berani.
Harus berani Wetland people. Karena kalau nggak sekarang, pasti nantinya juga harga rumah akan semakin naik dan jadinya juga keinginan untuk belinya jadi lebih Iya, panjang lagi, lebih males iya. lagi gitu untuk beli jadinya Mm-mm. Bu ya. Oke, sekarang dia mau balik untuk ke Kak Hilvan dan juga Kak Taufan nih. Ada satu pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Perencanaan keuangan yang baik itu kayak gimana sih? Tentunya untuk khususnya untuk kita yang ingin memiliki hunian sendiri, apakah ada tips and triknya mungkin? Mungkin Kak Hilvan dulu bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Nah, dalam memiliki rumah gitu, kan kita tahu ya harganya cukup nggak murah ya gitu. Jadi Mm-mm. cukup sesuai dengan apa namanya untuk penghasilan saat ini sih perlu ada cara-cara tertentu atau strategi. Nah, kita lihat sih di sini ada alokasi yang perlu kita buat ternyata apa terkait dengan alokasi cash flow bulanan dan juga alokasi penghasilan lain. Nah, alokasi cash flow Hmm, bulanan ini adalah alokasi yang memang biasanya kita lakukan secara rutin seperti oke. misalkan biaya hidup kita, kemudian mungkin biaya sosial atau bisa dikatakan juga apa namanya budgeting untuk kita melakukan saving atau investasi. Nah, alokasi penghasilan yang lainnya itu kita bisa alokasikan dengan melakukan alokasi buat khusus membeli rumah gitu. Jadi pisahkan. Nah, Hmm, dengan adanya pemisahan ini kita jadi semakin fokus untuk menentukan alokasi apa namanya yang besar ini tidak terganggu dengan alokasi bulanan. Itu sih untuk poin utama yang memang cukup teknis ya bisa dilakukan oleh Medline People. Jadi dipisahkan apa namanya alokasinya oke. dan dikhususkan untuk alokasi memiliki rumah. Seperti itu. Oke, jadi biaya untuk beli boba sama biaya untuk beli rumah dipisahkan gitu kayak. Betul. Jadi aku perlu note juga gitu bahwa sebenarnya Hmm, emang lifestyle itu apa namanya selalu ada gitu kan. Tapi bukan berarti dihilangkan, hmm, tapi disiasati. Nah, disiasatinya hmm, ini adalah kita bisa mengurangi atau mensubstitusi atau menggantikannya. Jadi kalau hmm, misalkan hmm. biasa minum boba gitu kan, misalkan bobanya beli di mall biasa gitu, atau misalkan ngopinya di mall gitu, kita bisa kok ngopi di rumah, bahkan dengan merasakan Betul. sensasi Hmm, untuk apa namanya menggilingnya bikin gitu kan kopi akan sendiri. berbeda, value-nya beda, harganya juga akan beda kan budget kita gitu. Artinya itu Hmm, bisa disiasati untuk tetap bisa lifestyle juga, tetap bisa gaya hidup juga, tapi hmm. juga kebutuhan untuk memiliki rumah di masa muda tetap ada gitu. Oke, baik, sangat insightful. Oke, boleh dicoba tuh Mas Hilvan Boleh untuk dicatat ya Method diterapkan. People. Boleh dicatat. Cat, biar nggak insecure gitu. Biar nggak insecure. Jadi tetap bisa minum boba, tapi nabung untuk rumahnya juga tetap bisa jalan seperti itu. Oke, kalau Ya. dari Pak Taufan sendiri, Pak, Eh, apakah ada tips and baik. triknya? Iya, terima kasih Mbak Dea. Ya. Saya nambahin aja tadi yang Mas Irfan sampaikan ya. Jadi Hmm. terkait dengan perencanaan ya, perencanaan keuangan kita ya, ini yang masih muda, milenial, pengen punya rumah gitu ya. Pertama tentunya kita tadi disampaikan juga sudah, kita harus bisa membagi nih berapa porsi dari misalnya pendapatan kita untuk misalnya lifestyle, untuk biaya hidup, kemudian juga untuk pembayaran angsuran kalau kita mau beli rumah. Nah, biasanya sih bank secara umum ya, secara umum perbankan tuh membaginya tuh untuk bayar angsuran tuh sekitar 40%, Mbak. Jadi Method People, Hmm. Mbak Dea dan teman-teman kalau mau ngangsur kira-kira tuh umumnya yang diperkenankan tuh misalnya gajinya 1 juta ya sekitar 400.000 itu dialokasikan untuk Hmm. mengangsur. Nah, yang kedua, yang Oke. berikutnya kita juga harus cermat gitu Mbak Dea dan Method People dalam memilih eh, pola angsuran karena ini akan sangat berpengaruh Hmm. terhadap pengeluaran kita rutin jangka panjang gitu ya. Jadi Hmm. tadi notes-nya adalah dari Bu Lili sesuaikan dengan kemampuan. Nah, Ya. kita juga bisa lihat gitu ya pola angsuran itu ada bermacam-macam. Ada yang pertama sudah diketahui 1 tahun pertama, yang berikutnya floating gitu ya. Kita nggak tahu berapa mengikuti suku bunga pasar. Kemudian Hmm. juga ada yang di produk kami di Generasi Muda itu sudah diketahui gitu angsurannya dari awal sampai dengan akhir. Jadi Hmm. memang produknya seperti itu sudah diketahui dari awal sampai dengan akhir. Nah, kita tinggal memilih nih kira-kira kita punya kemampuan di angka berapa gitu dari sisi angsuran. Nah, Oke. ada dua juga sih sebenarnya dari produknya Griasi Muda ini. Bisa juga misalnya kita lihat
kita mau kecil dulu deh angsurannya misalnya gitu ya. Ini kan kita ngatur cash flow kita nih ya. Kita mau kecil dulu deh angsurannya karena tahun pertama nih gue mau ngisi rumah gitu ya. Karena baru beli rumah, masa rumahnya kosong doang gitu ya. Tahun pertama angsurannya rendah dulu mau diisi. Nah, itu bisa. Alternatifnya kita pakai yang step up loan ya, step up payment artinya ya. Jadi naiknya bertahap tuh. Nah, tentunya kalau naik bertahap ini kan benefitnya juga teman-teman itu kan umumnya kalau karyawan kita kan ada kenaikan gaji setiap tahun umumnya. Kemudian kenaikan gaji juga bisa diperoleh dari pengembangan karir kita yang lebih baik. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Selain juga sebenarnya ada juga di produk kita yang memang bisa sudah ketahuan angsurannya sepanjang masa pembiayaan. Jadi tetap maksud saya tetap sepanjang masa pembiayaan. Jadi dalam mengatur perencanaan keuangan kaitannya dengan pembelian rumah tentunya beberapa hal tadi dari rasio kemampuan angsuran kita, kemudian dari pilihan angsuran bisa menjadi pertimbangan Mbak untuk kita biar nggak repot ke depannya. Lifestyle-nya juga bisa tetap terjaga tadi sampaikan Mas Irfan. Gitu Mbak Dea dan Tisco. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi dari pilihan angsurannya juga harus diperhatikan, Medline People. Jadi nggak hanya nabungnya, tapi dalam cara pembayarannya ya, Pak, ya, harus ditentukan mana yang tepat, gitu ya. Dan sesuai kemampuan kita juga tentunya, seperti itu. Iya. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai tips dan triknya nih, gimana supaya kita bisa memiliki hunian, atau tips dan triknya gimana supaya caranya kita bisa di umur yang muda ini kita bisa memiliki hunian impian. Sekarang kita mau ngobrolin mengenai hunian apa sih kira-kira yang bisa kita dapat nih. Sekarang dia mau ke Ibu Lili. Apa saja sih Bu pilihan properti yang pas untuk generasi milenial atau generasi muda zaman sekarang? Kemudian fasilitasnya seperti apa dan apakah ada di produk-produk Medline Bu? Boleh dijelaskan? Oke, ya Medline People menyambung tadi tipsnya untuk kita memiliki hunian tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Nah, untuk first jobber atau teman-teman yang baru mulai bekerja dan mau memiliki rumah, di Medline itu ada beberapa produk yang cocok. Ada Medline Cilengsi, Medline Cibitung, kemudian ada apartemen juga. Ini di kisaran harga 500 jutaan. Jadi kalau teman-teman tadi DP sebetulnya kan dari BSI memang ada program 0%. Cuman kalau dari kami kalau 0% itu nanti jatuhnya memang keangsurannya akan lebih mahal. Jadi kami memiliki program DP itu minimal 5%. Nah, tapi 5% ini kami berikan subsidi lagi, 2,5% kami subsidi untuk beberapa produk tertentu. Jadi Medline People akan sangat ringan dengan hanya membayar untuk yang di Medline Cilengsi ya, hanya dengan 13 jutaan aja itu sudah bisa langsung akad. Nah, untuk beberapa produk itu juga bisa angsuran DP. Jadi memang kalau mau beli rumah itu yang berat itu biasanya nyicil DP-nya gitu ya. Nah, nanti bisa ke marketing gallery, sesuaikan dengan produk mana yang cocok ke proyek Medline, nanti bisa dipilih program dengan cicilan DP sampai beberapa kali. Nah, kemudian produk-produk kami juga itu proyek-proyek kami dilengkapi dengan aksesibilitas yang bagus karena memang kalau sekarang orang pilih rumah pasti yang dilihat adalah lokasi, kedua lokasi. Jadi bagaimana mobilitas konsumen atau mobilitas Medline People itu dapat terjangkau dengan mudah, aktivitasnya kemana aja itu dapat dijangkau dengan mudah. Nah, tadi Medline Cibitung ini dengan harga mulai 500 jutaan, tadi kan juga ada tips nih gimana kalau kita udah mulai ngangsur rumah kan kita harus melakukan juga beberapa penghematan. Nah, di Medline Cibitung ini Medline People transportasi bisa menggunakan KRL karena stasiun kereta api, stasiun Medline Telaga Murni itu ada di dalam kawasan. Ini udah nggak selangkah lagi atau dekat dengan, tapi kami membangun. Ada di dalam kawasan. Betul, di dalam kawasan. Namanya stasiun Medline Telaga Murni. Dan sekarang juga dalam tahap pembangunan ya untuk penambahan fasilitas seperti Waterland. Itu Waterland untuk rekreasi ya, taman bermain air.
kemudian juga sudah ada rumah sakit, sudah ada sekolah, dan rumah sakit, sekolah, kemudian supermarket juga sedang dalam proses akan dibangun. Nah, hampir semua proyek Medland dekat dengan aksesibilitasnya. Kemudian kalau agak ke area Cibubur itu ada Medland Cilengsi dan Medland Transyogi. Itu dapat dijangkau juga. Nanti akses tol Jor 2 yang baru itu hanya kurang lebih nggak sampai 2 kilo, itu pintunya udah dekat dengan Medland Cilengsi. Jadi mau kemana-mana juga dekat. Kalau yang daerah timur, daerah Jakarta, itu ada Medland Tank di Cakung, Jakarta Timur. Jadi ada tol layang baru yang menghubungkan menghubungkan Kelapa Gading dan Pulau Gebang. Jadi kalau naik itu cuman ke Kelapa Gading mungkin 10 menit aja, dan Medland People, ya jadi aksesibilitasnya benar-benar, aduh, agak seret, mau minum nggak bisa ya? Sebentar lagi, Bu. Kurang lebih begitu untuk di area Cakung. Ada 2 proyek lagi yang di area barat, itu Medland Cyber City dan Medland Puri. Juga exitnya pas banget di exit tol Karangtengah kilometer 9. Jadi kalau teman-teman lewat situ udah kelihatan tuh Medland Cyber City. Kurang lebih itu produk-produknya. Kalau untuk first jobber bisa mulai yang harga 500 jutaan, tapi kalau Medland People yang mau upgrade itu juga bisa dari harga 700 sampai 1,5 miliar juga ada. Satu lagi tips untuk menyiasati cicilan. Menikahlah. Karena kalau menikah itu bisa joint income gitu. Jadi kalau joint income ya kan cicilan bisa tanggung. Apalagi dapat mertua yang tajir, ya nggak? Betul, Ibu. Oke, kurang lebih begitu, Mbak Dea. Oke, jadi pilihan untuk produk-produk Medlandnya sendiri sangat beragam, Bu, ya. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuannya, dan jangan khawatir, kawasannya juga sangat berkembang, dan aksesibilitasnya juga terjamin begitu, Bu, ya, dekat kemana aja, seperti itu. Oke, Dea mau tanya lagi nih ke Ibu Lili. Apa sih, Bu, yang melatar belakangi Medland dalam membuat program bagi-bagi THR di bulan Ramadan ini? Iya, ini kan momentum stimulus pemerintah ya, subsidi PPN DTP, diskon PPN 50% ini juga sebentar lagi usai nih, September sudah harus serah terima. Kemudian juga suku bunga acuan bank juga sedang rendah. Program kami support Medland People untuk bisa mempercepat pembelian hunian itu dengan program-program yang menarik. Nah, salah satunya bagi-bagi THR hingga 200 juta rupiah. Jadi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan produk di masing-masing proyek. Jadi kemudian juga kalau beli rumah itu kan ada faktor biaya-biaya yang nggak murah ya, ada biaya PHTB, ada AJB, ada biaya KPR. Ini kurang lebih bisa hampir 10%. Nah, ini untuk beberapa produk biar ditanggung oleh Medland. Jangan kamu, nanti berat. Gitu. Nah, biar Medland aja. Biar Medland aja. Nah, makanya Medland People jangan sampai ketinggalan. Segera pilih hunian mana yang memang sesuai dengan Medland People, kebutuhannya. Kemudian datang ke marketing gallery atau bisa chat di WA juga melalui website. Oke, dan apakah semua produk ikut serta, Bu, dalam program tersebut? Ya, seluruh proyek ikut proyek perumahan Medland, seperti Medland dari timur ya, Medland Cibitung, Medland Tambun, Medland Cilengsi, Medland Transyogi Cibubur, Medland Menteng, Medland Puri, dan Medland Puri. Kalau Medland Cyber City sekarang lagi sold out, lagi nggak ada produk, gitu. Sedang mau launching nanti. Kurang lebih begitu deh ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Jadi banyak dan beragam banget nih pilihannya Medland People untuk Medland People bisa pilih-pilih rumah di Medland. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A untuk Pak Taufan. Pak, boleh jelaskan ke Dea di bulan Ramadan ini untuk BSI sendiri apakah ada program yang ditawarkan nih untuk para milenial atau anak muda yang ingin memiliki hunian sendiri? Baik, Mbak Dea, terima kasih.
Math and People, jadi untuk bulan Ramadan ini ya, tadi Bu Lili udah sampaikan terkait dengan promo yang ada di Medland. Nah, kalau dari Bank Syariah Indonesia, sebenarnya promo 1,11% ini berakhir di bulan Maret, gitu ya, di bulan Maret. Cuma karena memang banyak nasabah yang masih membutuhkan, kemudian masih dan kaitannya juga dengan bulan Ramadan, maka program ini kami extend nih. Jadi sampai dengan Juni kita di Bank Syariah Indonesia bisa kasih promo juga untuk itu 1,11% untuk tahun pertama untuk pembelian rumah. Gitu Mbak Dea. Bisa dimanfaatin tuh ya. Bisa dimanfaatin. Akan ada sampai bulan Juni berarti ya Pak ya? Sampai bulan Juni. Tapi ada kuotanya Mbak Dea. ada kuotanya. Siapa cepat dia dapat ya Pak. Bapak yang haji masih ada kan Pak? Nah itu dia. Menarik nih Bu Lili. Jadi Math and People ya Mbak Dea, kita punya namanya produk Gria Mabrur ya. Gria Mabrur itu adalah salah satu produk kita di mana kalau Medland People nih ya, Medland People beli rumah di Medland, kemudian lewat Bank Syariah Indonesia, dalam 2 tahun, selama 2 tahun ya, 2 tahun pertama, angsurannya selalu tepat waktu, Bank Syariah Indonesia akan kasih langsung porsi haji sebesar senilai kurang lebih 25 juta. Jadi, beli rumahnya dapat, lifestyle-nya terjaga, hajinya juga didaftarin sama BSI. Dunia akhirat ya Pak? Dunia akhirat Bu Lili. Luar biasa. Ini seimbang favorit ya? banget Pak. Iya benar seimbang Pak. Ini favorit banget di Medland, banyak banget yang ambil KPR dari BSI karena program ini Pak. Menawarkan program ini ya. Betul. Sangat menarik. Sangat menarik. Oke, terima kasih Kakak, Bapak, Ibu untuk penjelasannya yang sangat informatif. Dia percaya pasti banyak banget yang belajar di sore hari ini. Oke, sebelum kita nggak usah tunda lama lagi, pokoknya kita akan masuk ke sesi Q&A di sore hari ini karena sudah banyak banget pertanyaan yang masuk ternyata dari tadi. Oke, kita akan bacakan pertanyaan pertamanya. Dan ini kayaknya lebih untuk Bu Lili nih. Untuk millennials, yang terpenting dari hunian itu adalah terjangkau, baik harga maupun akses. Mau tanya dong Kak, apakah proyek-proyek Medland mudah dijangkau dari akses tol ataupun transportasi umum? Oke, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan ya, aksesibilitas yang dimiliki oleh proyek-proyek Medland ini sangat bagus. Jadi untuk Medland Cibitung itu bisa diakses selain melalui tol, juga melalui komuter lain. Jadi bisa menggunakan kereta komuter lain, bisa sambil nonton drakor. Jadi udah duduk nggak ketinggalan lagi gitu, udah sambil nonton langsung sampai, dan itu juga hemat. Apalagi BBM lagi naik kan. Betul. Jadi aman, bayarnya juga murah, akses juga kita secara mentally itu nggak capek kan kalau nyetir macet itu kadang lebih ke ini capek emosionalnya ya. Nah kemudian juga proyek-proyek lain juga dapat diakses melalui tol seperti Medland Cilengsi, Medland Tambun juga bisa dari tol yang baru ruas Cimanggis Cilincing yang exit Telaga Asih, kemudian tadi Medland Cibitung dan Medland Transyogi Cibubur itu juga dapat diakses melalui tol Jor 2. Itu yang kisaran harga untuk first jobber, range 500 sampai 800 ya. Kalau untuk yang tadi sudah menikah dan joint income tuh bisa di Medland Transyogi. Oke. Jadi itu tadi jawaban dari Ibu Lili. Jangan khawatir, pokoknya proyek-proyek di Medland semuanya mudah dijangkau ya Bu, dari akses tol maupun transportasi umum. Jadi pokoknya jangan khawatir di Medland People untuk yang ingin memiliki hunian di Medland. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini sepertinya untuk Kak Hilvan. Saya dengar nilai investasi properti meningkat setiap tahun. Sebagai milenial yang baru bekerja, bagaimana ya cara menyikapinya? Mungkin boleh bantu dijawab, Kak. Oke. Milenial yang first jobber ya, dan ingin mensiasati ya, untuk bisa memiliki hunian. Oke.
Pertama kita bisa lihat nih apa namanya istilahnya financial check up dulu gitu atau bertanya pada diri sendiri lah gitu. Penghasilan kita tuh berapa sih per bulannya gitu dan pengeluarannya tuh berapa. Nah, di situ kita bisa melihat gitu komposisi oh ternyata dari penghasilan tersebut ada nih sisa sekian atau kita bisa mencatat nih oh ternyata hasilnya jumlah penghasilan sekian, pengeluaran sekian gitu. Dan nanti jumlah kekayaan ataupun jumlah dari net worth istilahnya itu sekian gitu. Jadi kita bisa lihat oh komposisinya seperti ini. Nah, baru tentukan apa financial check up, baru tentukan tujuannya gitu. Tujuannya seperti apa? Oh, ingin memiliki rumah gitu, memiliki rumahnya seperti apa dan kita lihat juga sesuai dengan harga yang ada. Nah, di situ kita melakukan riset gitu. Jadi sudah tahu financial check up, penghasilan dan pengeluarannya. Kemudian kita juga lakukan apa namanya tentukan tujuan gitu. Tujuan itu yang akan di breakdown lagi, akan kita cari lagi apa yang diinginkan sih sama diri ini, yang dibutuhkan sama dirinya apa gitu. Rumah tinggal misalkan seperti itu. Nah itu di breakdown lagi dan diperlihatkan lagi tuh. Dari situ kita baru bisa atur cash flow. Nah setelah tahu penghasilan pengeluaran, kemudian atur cash flow. Oh oke, ternyata untuk bisa memiliki rumah 500 juta saya sebulannya tuh perlu loh cicilan, let's say misalkan 3 juta sebulannya. Oh ternyata masuk nih dengan apa namanya gaji saya yang saat ini masih sekitar 7 juta gitu, masih bisa masuk. Belum melebihi, masih dalam rasio 30-40%. Nah itu kan artinya kita ada apa namanya sustainable ya, atau misalkan apa kita kemudahan untuk membayar angsuran setiap bulannya gitu kan, apalagi nanti diiringi dengan apa peningkatan dari tadi sempat disampaikan karir dan sebagainya. Nah di sini artinya jadi ada pengaturan cash flow juga dan akhirnya juga seiring dengan berjalannya waktu tujuan rumah impian bisa tercapai. Jadi teman-teman sahabat Medland bisa juga nih di notes gitu kan, pertanyakan pada diri gitu kan, financial check up, pemasukan dan pengeluaran, kemudian dilanjutkan dengan tujuannya apa, ketika ingin memiliki rumah di state harganya berapa, lokasinya kayak gimana, seperti yang ada di Medland gitu kan, tadi sudah spesifik. Nanti habis itu juga diperlihatkan juga nih dengan apa namanya simulasi angsuran, apalagi simulasi angsuran bisa diakses juga ya di BSI gitu kan, perhitungannya seperti apa. Nanti kalau misalkan memang sudah melihat gitu kan terkait dengan apa penghasilan dan juga apa angsuran yang akan dibebankan gitu kan, nah itu semakin memang rasionya tepat gitu kan 30-40% apa namanya dari penghasilan itu semakin sustainable kita untuk bisa membayar. Jadi ibaratnya bayar cicilan tuh tetap aja ringan gitu kan, dan juga semua kebutuhan kita terkait dengan apa namanya kebutuhan untuk main, playing ataupun sosial dan sebagainya tetap bisa dijalani. Healing juga gitu kan. Jadi artinya itu memungkinkan selama diatur gitu. Masalahnya kita sudah insecure duluan nih, nggak mau mikirin pengaturan itu, padahal bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dari sahabat apa Medland people semua. Oke, jadi kayak gitu tuh cara menyikapinya Medland people. Tadi dia udah catat, kita harus meninjau atau doing financial check up. Kemudian kita juga cari tahu tujuan kita dan akhirnya kita bisa atur cash flow kita kayak gitu kayak kurang lebih. Oke, terima kasih, very insightful. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah BSI ada program untuk millennials? Nah ini berarti untuk Pak Taufan mungkin bisa diulang lagi. Baik, makasih Mbak Dea, makasih Medland people. Untuk BSI ya tentunya untuk produk untuk milenial tadi ada namanya Griasi Muda ya. Jadi Griasi Muda ini tenornya bisa sampai 30 tahun. Kemudian juga dari sisi DP ya, tergantung kebijakan, nanti kita tergantung kebijakan developer juga, cuma kalau dari perbankan kita bisa kasih sampai dengan 0% ya. 0% dengan kriteria pegawai tertentu. Nah kemudian juga tadi yang saya sampaikan, karena mumpung nih masih promo ya, kita ada promo rate-nya yang 1,1%. Tentunya produk ini dengan angsuran yang lebih ringan, jangka waktu yang lebih panjang, DP yang ringan juga, tentunya generasi millennials maupun Gen Z itu ya bisa tetap jalan lifestyle-nya, tetapi secara angsuran juga bisa mengcover untuk kebutuhan hari-harinya.
Itu Mbak, produknya namanya Griasu Muda, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman milenial sekalian. Oke, jadi itu tadi program yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia nih untuk para millennials yang ingin memiliki hunian impian. Nah, sebenarnya nih masih banyak banget pertanyaan yang masuk, cuman karena waktu yang sangat terbatas juga, jadi dia nggak bisa bacain semuanya. Untuk Ibu Lili, untuk Pak Taufan, untuk Kakak juga, terima kasih sudah mau sharing di sore hari ini. Sudah mau berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu nih untuk kita-kita para generasi muda dan juga milenial untuk bisa belajar gimana sih caranya untuk kita bisa berani memiliki hunian sendiri. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau ngabuburit lagi ya Pak. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Kak Ilvan, terima kasih Pak Taufan untuk waktunya. Sekarang Dea sudah persilakan sebenarnya untuk bisa leave karena sesi ngobrol kita juga sudah selesai. Nah, tapi sebelum leave nih, Dea ingin tanya satu lagi, apakah ada closing statement nih dari Kak Hilvan mungkin atau Pak Taufan juga dan juga Bu Lili untuk para Medland People yang sudah bergabung di sore hari ini. Mungkin mulai dari Pak Taufan dulu. Baik, terima kasih Mbak Dea. Medland People, ada 4 hal ya yang closing statement saya. Pertama, punya rumah ini kebutuhan primer. Ya. Yang kedua, rumah makin lama makin naik gitu ya. Nah, dengan Griasu Muda, Medland People bisa punya rumah di Medland, hobi nggak ngalah. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Taufan. Untuk Bu Lili, apakah ada closing statement untuk para Medland People, Bu? Oke. Medland People jangan sampai ketinggalan karena saat ini adalah momentum paling baik untuk memiliki hunian idaman. Stimulus pemerintah, subsidi PPN DTP, diskon PPN DTP 50%, kemudian juga program-program menarik dari BSI karena sekarang juga suku bunga acuan sedang rendah, dan program dari Medland sendiri juga bagi-bagi THR hingga 200 juta rupiah, itu jangan sampai ketinggalan karena harga properti itu nggak pernah turun. Apalagi sekarang pandemi mau usai, sebentar lagi keadaan insya Allah kembali normal dan bisa dipastikan properti akan rebound dan akan naik. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera miliki hunian idaman Anda tentunya di Medland. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Siap. Untuk Kak Hilvan sendiri, apakah ada closing statement nih untuk Medland People yang sedang nonton di sore hari ini? Siap. Untuk Medland People, setiap dari kita itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki hunian gitu. Semua kembali lagi bagaimana kita mengatur rezeki kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya rezeki gitu kan, dan kita punya tahu tujuan kita mau kemana, salah satunya ingin mewujudkan rumah impian, itu kita bisa langsung terapkan saja perencanaannya seperti apa, dan jangan lupa untuk action dan juga lakukan check up atas tujuan kita, sehingga lambat laun untuk tujuan memiliki hunian itu bisa tercapai gitu. Dan emang setiap dari kita semua Medland People punya kesempatan yang sama untuk memiliki rumah hunian dan sesuai kebutuhannya masing-masing. Oke, amin. Pasti bisa Medland People ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, kita harus optimis Medland People. Generasi muda bisa punya rumah. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Hilvan, Bu Lili, dan juga Pak Taufan. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Hilvan, Terima kasih.